Tidak mesti setiap yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak dilakukan di zaman Rasul itu bid'ah. Tidak mesti. Lihat kondisinya. Antum membahas masalah apa? Membahas agama, membahas dunia, harus dibedakan. Kalau di zaman Rasul tidak ada mobil, yang ada unta, kemudian di zaman sekarang ada mobil dan tidak pakai unta, mobil bid'ah atau tidak bid'ah? Bid'ah. Zaman Rasul nggak ada mobil, antum pakai mobil, bid'ah antum. Rasul kan pakai unta, harusnya antum ke kebun binatang naik unta kan. Kenapa antum pakai motor? Di zaman Rasul nggak ada loh. Kenapa antum pakai motor? Berarti antum bid'ah. Melakukan bid'ah karena apa? Menunggang yang tidak ditunggang Nabi. Nabi tidak pernah pakai motor, antum pakai motor. Kalau cerita agama, maka yang dimaksud bid'ah di sini ini yang kita kehendaki. Kalau cerita dunia, ya itu bid'ah hasanah. Kalau cerita dunia, dulu di zaman Rasul tidak ada motor, di zaman sekarang ada motor, bid'ah hasanah. Dulu di zaman Rasul tidak ada mobil, sekarang ada mobil, bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah itu baik kan mobil itu. Coba orang Tanjung Pinang kalau ingin ikut ngaji ke sini nggak ada mobil, tak pengkor jalan kaki. Baik nggak tuh mobil? Baik kan? Akhirnya dari sana ke sini ngaji di sini akhirnya. Alhamdulillah ada mobil. Coba kau naik unta, sampai nggak itu? Habis asar dari sana ke sini? Ya. Nggak sampai karena untanya mampir di kebun, lapar deh. Lah dari sini ikhwan fillah dimuliakan. Jadi kalau yang dimaksud urusan dunia tidak ada hukumnya. Yang tidak ada di zaman Rasul diadakan di zaman sekarang tidak ada hukumnya. Makanya ketika Rasul ke Madinah, melihat orang-orang Madinah itu kan suka ngawin-ngawinkan pohon kurma tuh. Biar bagus hasilnya maksudnya. Orang Mekah nggak paham soal kurma. Kenapa? Karena Mekah itu pedagang, bukan petani. Makanya ketika Rasul hijrah ke Madinah, aneh. Orang-orang Madinah kok sibuk kali. Asyik naik ke pohon kurma dikawin-kawinkan gitu kan. Kata Rasul, ngapain sibuk-sibuk? Sudah biarkan saja, tawakal saja kepada Allah. Nanti kalau Allah kasih rizki, Allah juga akan kasih rizki kepada kalian. Kalian sibuk aja beribadah. Rupanya karena Rasul yang ngomong, ditinggalkan itu. Mengawin-kawinkan pohon kurma itu. Setelah ditinggalkan akhirnya hasilnya merosot, anjlok, panennya rusak. Akhirnya baru kemudian ngomong, ya Rasulullah, gara-gara kita tidak pernah melakukan ini itu, akhirnya panenku anjlok, panen kami anjlok. Maka Rasul mengatakan, ya sudah, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham dengan perkara dunia kalian. Rasul nggak paham, mereka paham. Artinya kalau soal urusan dunia boleh saja orang lebih cerdas daripada Nabi. Ya. Kalau urusan dunia, karena Rasul yang mengatakan kalian lebih paham dibandingkan aku, kata Rasul. Boleh juga di zaman sekarang ada orang yang lebih cerdas dalam mencari uang dibandingkan Nabi. Kalau urusan dunia, ya kan? Tapi kalau urusan agama jangan coba-coba. Urusan agama itu jangan main-main. Kalau tidak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan coba-coba dibuat di zaman sekarang. Kata Imam Malik, malam yakun yauma idzin dinan, fala yakunul yauma dina. Yang di zaman Rasul dan para sahabat bukan agama, jangan coba-coba dinyatakan agama pada hari ini. Karena agama itu apa yang ada di zaman itu. Mereka tidak pernah meninggalkan pesan kepada kita bolehnya berpendapat dalam agama. Ya. Wallahu a'lam. Sebaiknya ikuti pesan Abdullah bin Mas'ud, ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Ikut saja, jangan membuat-buat yang baru, sudah cukup bagi kalian. Capek yang ada aja capek, kok ngada-ngadain lagi yang baru pula. Coba yang ada saja. Antum nih pulang dari sini mau tidur, ada baca doa sebelum tidur, ada yang panjang, ada yang pendek. Ya kan? Kemudian disunahkan baca 3 qul. Qul huwallahu, qul a'udzu birabbin nas, kemudian diusap-usap. Kemudian ketika tidur, sebelum tidur suruh berwudu. Ya kan? Kemudian setelah tidur baring ke arah kanan, ke lambung kanan. Kemudian
Tengah malam kita disuruh bangun pada sepertiga malam, ada namanya sunnah tahajud dan sunnah witir. Sampai subuh ada 2 rakaat fajar. Kemudian sholat subuh. Sholat subuh jangan beranjak dari masjid sampai matahari terbit sehingga meninggi, ada namanya sholat syuruk. Pahalanya sama dengan umroh dan haji sempurna. Kemudian sebentar lagi ada duha. Sebentar lagi ada qobliyah duhur. Sholat duhur ada ba'diyah lagi. Kemudian masuk asar. Kemudian masuk maghrib. Itu baru cerita doa. Itu saja antum mungkin mikir tuh satu hari kayak gitu. Ya. Mau buat kayak gini saja satu hari mikir kita ini. Belum cerita puasa. Belum cerita sedekah. Belum cerita haji. Belum cerita yang lain. Yang ada saja kerepotan kita mau melaksanakan. Kenapa buat-buat yang tidak ada, kan aneh kita ini kadang-kadang.